Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah. Nah ini parah ini. Oke, langsung kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Menurut saya sidang MK ini sudah selesai. Iya, sudah selesai. Sudah Betul. selesai. Karena apa? Kalau kita bicara PHPU, ya ini kan tidak dalam sidang ini kan tidak terpenuhi. Artinya saksi-saksi itu tidak bisa membuktikan secara signifikan apa saja bentuk-bentuk pelanggarannya, ya kan? Dan pembuktiannya itu yang paling berat. Oleh karena itu di sini lebih dominan di MK ini adalah sidang atau opini yang disampaikan oleh ahli, ya, bukan oleh saksi di kotak suara misalnya. Kalau saksi kotak suara kan yang dibicarakan fakta, ya, data. Ya. Ada berapa yang dianggap dicurangi atau apa ya. gitu ya. Misalnya kan ada di Madura, ada di beberapa daerah lain. Tetapi kan begini, kalau kita bicara persoalan ini unik, saya ikutin juga beberapa ya di MK ini. Misalnya ada saksi yang mengatakan, saya berada di suatu daerah. Kemudian saya mendapatkan bukti ada kecurangan, proses kecurangan, dan sampai ada yang mengatakan melihat kecurangan itu. Lalu dia menyatakan bahwa ini terjadi juga di daerah-daerah lain. Lu kan ditanya, daerah lain itu kamu tahu dari mana? Ya kita kan sekarang ada media sosial apa. Ini mulai kacau kan? Bagaimana media sosial juga orang masih banyak yang nggak percaya. Kemudian kenapa media sosial menjadi satu indikator sebagai bukti misalnya. Nah ini menurut saya lemah sekali lah yang seperti ini, karena ini kan selisih suara sekitar 36 juta ya. 36 juta itu tidak sedikit. Kalau ingin menggagalkan semua 96 juta 02 ini. Nah jadi menurut saya bahwa MK juga pasti berpikir secara rasional. Ya, betul. Baik secara hukum dan secara akal sehat. Ya, rasionalnya memang nggak bisa. Apakah pemilu ulang, pembatalan, ini agak berat. Tuntutan-tuntutannya itu juga justru yang di luar kewenangan MK ya. Ya, di luar kewenangan MK kan. Tapi Jadi gini Bang, kan hal yang semacam ini kan ya kita orang yang bukan ahli hukum seperti saya aja juga sudah bisa melihat, supaya bisa mempelajari lah bahwa kewenangan MK itu hanya terkait soal sengketa hasil pemilu. ya sengketa, ya kan? ya. Jadi bukan soal proses atau apa, tapi sengketa hasil. Terus yang kedua, yang menjadi lawan dari penggugat, maksudnya 01 dan 03 itu kan KPU. Gitu. Tapi kemudian narasi yang muncul, yang opini tadi yang Bang Zulfan bilang itu kan lebih banyak sasaran tembaknya Jokowi. Jokowi ya. Ya. Pemerintah ya. Pemerintah ya. Itu kira-kira apakah itu sesuatu yang by design oleh 01 dan 03? Artinya gini, mereka sebenarnya tahu wewenang MK itu yang nggak bisa membahas soal wacana atau desain narasi mengenai kecurangan. Tapi ya ini dipakai aja sebagai ini kan kalau kita bicara secara politik itu tim 01 dan 02 misalnya itu kan sudah melihat bahwa Jokowi ini kan sedang menurun menuju 20 Oktober. Sorry, 01 dan 03. 01 dan 03. Ya kan, melihat Jokowi itu semakin menurun nanti sampai Oktober. Makanya ini harus diserang terus. Sementara Jokowi kan Prabowo kan akan menaik. Jadi tidak ada penyerangan terhadap Prabowo di sini. Nah, artinya apa? Kalau bisa, bagaimana kita memisahkan antara Prabowo dengan Jokowi itu betul-betul diametral, betul-betul berseberangan, gitu loh. Makanya diungkapkanlah beban-beban yang mungkin mereka mengharapkan beban yang ada pada Jokowi ini juga beban bagi Prabowo, gitu. Nah, kemudian seru. Tetapi di dalam narasinya kan tidak ada Prabowo di situ. Ini kan kalau kita lihat hampir semua PDIP itu tidak pernah menyerang Prabowo, tapi semuanya menyerang Jokowi. Dalam konteks itu, jadi
Prabowo yes, Jokowi no. Nah kan gitu. Nah sementara kan Prabowo dengan Jokowi sendiri ini kan susah Satu dipisahkan. paket. Tapi upaya itu dilakukan. Upaya ini dilakukan baik di luar MK, di DPR, di media sosial, betul. dimanapun Di media itu sosial. akan mereka lakukan hal seperti itu. Supaya Jokowi ini memang lepas dari Prabowo. Nah, strateginya, taktisnya, Termasuk itu nanti dari Rocky Gerung. setelah Jokowi ini lepas, selanjutnya mereka akan nyerang Prabowo lebih mudah lagi. Nah, ini kan teori belah bambu kan. Iya. Nah, jadi itu yang sedang dimainkan oleh 01 dan 02 sebenarnya. Ini analisanya gokil. Ya, secara politik itu. Gokil. Jadi menurut Ganteng. saya ya, mungkin baik Prabowo ataupun Jokowi sudah paham main-main seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari segi itu, Bang, dari aspek politiknya, mungkin tim legal 01 dan 03 sebenarnya sudah tahu bahwa ini losing battle lah gitu, perang yang pasti kalah lah di MK ya. Ya udah tahu dia. Makanya misalnya Pak Mahfud menyatakan ini bukan soal mencari kemenangan gitu kan, tetapi untuk pembelajaran demokrasi. Ya semuanya kan narasinya begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa jangan sampai hal ini terulang lagi kan gitu. Nah ini memang Cari panggung. Betul, cari panggung. apa ibarat pemain bola gitu ya. Ya sudah kita udah kalah nih 5-0. Waktu tinggal 10 menit. Untuk menang nggak mungkin. Udah kita cari pemain-pemain bagusnya, kita tackle-tacklein aja. Iya. Supaya kalau dia lawan nanti dia maju lagi, dia udah berkurang kekuatannya kan gitu. Jadi diantisipasi nanti pertandingan berikutnya dia nggak sekuat sekarang. Iya nggak gitu ya. sekuat sekarang. Nah, itu kan bisa juga dia ada main dengan lawan yang akan menjadi finalis di pertandingan selanjutnya kan. Dia udah kalah. Tapi lawannya ini akan maju final. Ada lagi lawan satu lagi kan final kan harus 2 kesebelasan. Nah, gitulah kira-kira. Iya. Nah, Tapi kalau bagi MK-nya sendiri ya, kan memang kalau kewenangan MK kan tadi yang seperti kita bicarakan kan hanya terbatas pada sengketa hasil pemilu. Tapi kan kenyataannya di dalam sidang yang muncul itu justru banyak opini kan dari tim ahli 01 dan 03 lah gitu, tim pendukung 01 dan 03. Kenapa itu dibiarkan? Nah, bukan dibiarkan. Maksud saya memang itu udah skenarionya seperti itu. Maksudnya MK kok nggak bilang misalnya fokus saja pada hasil pemilu gitu misalnya. Ya kita gitu. kan bilang tadi, MK ini kan ada pelayanan politik psikologis. Ya kan? Curhat dong marah. Ya kan mau MK banyak sedikit masa kita larang. Curhat dong, Ya kan? Biarin aja lah. Tempat curhat, tempat perunak-unak. Biar aja dia ngomong mengungkapkan apa isi hatinya dan pikiran-pikirannya. Dan ya memang lucu ya. Artinya kalau saya lihat ada ekonom yang mengatakan Jokowi koruptor misalnya. Ini hubungannya apa? Itu kan harus dibuktikan di KPK, oleh betul. dan jaksa. Nggak nyambung. Nggak ada urusannya dengan MK itu. Kecuali kalau itu merupakan artikel atau podcast betul, gitu cari ya. panggung. Saya bilang, ini ahli hukum, ahli ekonomi atau ahli nujum. Nah itu kalau kita lihat ya. Jadi memang tidak dipersiapkan dengan baik. Pokoknya gini kan agak sulit mencari orang yang bisa objektif. Ya. Misalnya ada orang yang ahli hukum seperti Bipitri atau siapa lagi Ferry Amsari misalnya. Kenapa nggak itu aja yang dipakai? Nah, tetapi kan sudah terbaca orang ini lewat film, lewat apa, atau Zainal Abidin Muchtar misalnya itu juga bisa dipakai ya. Tetapi karena mungkin orang ini sudah dirasakan kebenciannya kepada Jokowi sudah sampai tulang sumsum, ya kan? Nah, sudah sampai tulang belakang, tulang sumsum. Jadi kalau kita pakai ini bahaya nih. Gitu. Nah, dipakailah yang agak soft, Hamdi Muluk kan, psikolog misalnya, terus siapa lagi? Saya nggak tahu. Edi Haris itu nggak bisa ya? Nggak tahu kan ada yang walkout, walkout, tapi nggak tahu apakah kelanjutannya. Ya, itu kan berkaitan dengan persoalan KPK kan. Ya. Bang Zulfan kan membacanya secara ada target-target, ada strategi politiknya lah, gitu, upaya belah bambu apa gitu. Iya.
seberapa efektif ya itu dilakukan? Karena Termasuk kan Rocky Gerung, Rocky Gerung seberapa seperti efektif itu. dalam arti Denny Siregar, seberapa itu. jauh tujuan itu akan tercapai gitu ya. Sehingga misalnya kemudian memang betul-betul Jokowi dengan Repli Prabowo juga. betul-betul pecah gitu ya. Terus beban dari Jokowi itu kemudian setelah selesai nyerang Jokowi kemudian nyerang Prabowo gitu ya. Saya nanya begini karena kan di sisi lain ada juga hak angket nih. Hak angket ini kan juga nggak ada lagi beritanya nih. Saya nggak tahu seberapa jauh kelanjutannya ya. Tapi hak angket kan yang disasar kebijakan pemerintah. Iya, sama Jokowi juga. Jokowi juga gitu. Jadi gimana itu dari segi sebagai strategi itu seberapa efektif? Ya, jadi begini, upaya itu tidak akan berhasil ya, selama Jokowi dengan Prabowo itu membangun kesepahaman. Itu kan. Nah, ini kan sekarang yang mau disingkir di kesepahaman kedua orang ini yang mau dibelah kan, mau dipisahkan. Itu menurut saya bukan hanya sampai 20 Oktober, sampai 10 sampai seterusnya pun mereka bisa berjalan bersama-sama. Karena saya kira intensitas diskusi dialog antara Prabowo dengan Jokowi itu pasti sudah dalam sekali ya. Kemudian memberikan Gibran itu saja, itu kan dalam konteks juga supaya Prabowo menang kan. Jadi orang melihat bahwa ada Gibran, yaitu Jokowi ada di situ, kan itu. Nah, jadi kalau menurut saya upaya-upaya ini akan gagal, apalagi dilakukan secara emosional. Upaya-upaya seperti ini kan paling bisa berhasil kalau dilakukan dengan pendekatan intelijen kan. Tapi kalau dengan pendekatan politik kasar, praktis seperti ini malah kebaca gitu. Oh, ini apa maksudnya? Yang ngomong kamu lagi kan gitu. Sampailah pada upaya misalnya tadi diributkan soal Jokowi mau take over Golkar, ya kan? Take over PDIP malah sekarang. Kan? Ya makanya kemudian dibuat lagi isu baru dengan imajinatif ya. Jokowi mau men-take over PDIP lewat Rias Rasid misalnya masuk, ya kan? Ini kan menurut saya ini kalau kita bilang ini dialog imajiner. Ada imajinasi, apalagi ya kita buat isu. Jadi kan orang itu bisa begitu. Orang tuh kalau panik, kalau halusinasi sendiri, tidak ada teman. Kayak Mas Hasto ini kan menurut saya dia agak sedikit temannya di PDIP itu kan. Akhirnya dia ngomong sendiri. Ya kan? Nah, dia berpikir sendiri. Ini Bung Silpan yang bilang. Gitu. Nah, akhirnya keluarlah pikiran-pikiran, wah ini bagusnya kita bikin nih Jokowi mau masuk anehnya kan masuknya lewat Rias Rasid. Saya sih selama saya 10 tahun dengan Ibu Mega dan nggak ada itu namanya Rias Rasid, dari mana? Lalu tiba-tiba ada nama Rias Rasid yang biasanya urusannya tentang otonomi daerah. Melalui menteri yang powerful untuk supaya Pak Jokowi menjadi ketua umum. Very powerful. Very powerful. Nah, guys. Ada pokoknya memang betul kata Bung Zulpan, banyak sekali isu-isu atau opini-opini yang menyesatkan, yang ingin mengadu domba atau memisahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, guys. Bulan madu Jokowi Prabowo akan segera berakhir. Kayak itu di Rocky Gerung, saya tahu kan, Refli Harun, termasuk Denny Siregar, masih banyak lagi opini-opini yang terus gencar itu menyerang Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi ya, kuncinya jangan mau termakan isu hoax, jangan mau terpecah belah, tetap jaga persatuan Indonesia. Kita kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran sampai menuju istana. Saya akhiri, semoga video tadi menambah informasi terbaru kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.